Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. TNI dan Polri berhasil evakuasi 3 jenazah korban penembakan KKB di Pegunungan Bintang. Razia minuman keras oplosan di 3 kampung di Merauke, polisi temukan puluhan liter miras. KPU sosialisasikan pemilu serentak di perbatasan Papua New Guinea. Atau yang mewakili. Ratusan nelayan dan pengusaha kapal mengeluhkan proses perizinan yang lama dan berbelit ketika harus mengurus izin operasional kapal di sejumlah instansi berwenang. Nelayan juga mengeluhkan sulitnya mereka mendapatkan BBM ketika harus melaut mencari ikan akibat kuota atau jatah BBM kerap habis. Mereka mengatakan jatah BBM untuk nelayan sangat kurang sehingga tidak mencukupi. Poin terkait dengan aktivitas nelayan, terutama pemilik kapal ini kan kapal awal ketika dibangun terkait dengan dokumen. Dokumen ini kadang kita mungkin kapal sudah siap operasional, tetapi dokumen sangat terlambat. Itu satu poin. Kelancaran apa yang sebenarnya kita dapat di sini, Bapak? Kita pertama-tama kita mau keluar jam 12 malam baru ambil SPP. Betul nggak tidak, teman-teman? Betul. Yang kedua, kita mau tunggu kita punya minyak nanti 1 bulan ke depan dulu baru kita dapat kita punya. Baru itu cuma dapat 2 ton 200. Apa yang kita mau keluarkan di sana, Bapak? Kita mau mencari di sana cuma 2 minggu saja dengan 2 ton itu. Buat apa kita mau mencari? Baru biaya sekarang tambah hari tambah banyak. Betul nggak tidak? Di sini bukan Bapak Samo ini, tapi saya ini dari kecil hidup dengan asli nelayan, jadi saya itu tahu, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Pemkab Merauke berjanji akan mempermudah dan memperpendek birokrasi yang menyulitkan nelayan di Merauke, termasuk menambah kuota BBM yang akan diusulkan ke Pertamina agar nelayan bisa mencari ikan tanpa khawatir kehabisan BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dewan Pengupahan yang terdiri dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika dan Badan Pusat Statistik menetapkan upah minimum kabupaten tahun 2023 untuk Kabupaten Mimika sebesar Rp4.400.000. UMK ini lebih besar dari UMK Kabupaten Mimika tahun 2021 atau mengalami kenaikan sebesar Rp370.000. Hasil keputusan Dewan Pengupahan ini akan disampaikan kepada seluruh pelaku usaha yang memiliki badan hukum untuk ditetapkan. Kendati demikian, UMK yang ditetapkan masih bersifat umum. Berbeda dengan upah minimum sektor kabupaten atau UMSK, di mana sistem pengupahan akan dibahas serikat pekerja di masing-masing sektor bersama pemilik usaha. Ketua Serikat Pekerja Mimika Agus Patiung mengatakan, penetapan UMK baru kabupaten sangat membantu pekerja karena mengalami kenaikan yang cukup besar. Berarti di sekarang ini dari 9,15% itu ada kenaikan setelah dikonversi sebanyak Rp378.200. Saya ulangi, Rp370.829. Artinya menurut kami ini angka yang kami juga sangat puas. Karena melihat angka ini, maka kami bisa mengatakan bahwa kalau di pekerja pertambangan sektor kimia energi pertambangan di area PT Freeport, sebenarnya upah minimum tingkat kabupaten ini rata-rata sudah di atas. Tapi ini lebih memproteksi kepada pekerja buruh yang sebenarnya yang di luar daripada sektor tambang, karena ini berlaku untuk semua di tingkatan Kabupaten Mimika. Jadi para pekerja buruh yang ada di kabupaten ini menurut kami harusnya bersyukur
ketika ada kenaikan signifikan di angka ini. SPSI berharap UMK baru ini segera disosialisasikan kepada para pelaku usaha agar bisa diterapkan. Dan SPSI Kabupaten akan terus mengawal penerapan UMK baru. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua melakukan sosialisasi di berbagai daerah di Papua. Salah satunya di kawasan Pasar Perbatasan Negara, Disko, Distrik Moratami. Sosialisasi kali ini dilaksanakan untuk memperkenalkan berbagai tahapan pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Di mana tadi kita sudah lakukan sosialisasi door to door kepada semua penjual yang ada di pasar perbatasan. Kita menyampaikan tentang hari dan tanggal pemilu, yaitu 14 Februari 2024. Nah, banyak yang baru tahu, banyak yang sudah pernah memilih dan belum tahu tanggalnya. Ya puji Tuhan, tadi mereka sudah tahu tanggal pemilihannya, yaitu 14 Februari 2024. Yaitu untuk memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Sosialisasi ini ditanggapi positif sejumlah pedagang karena mereka kini bisa memahami proses tahapan pemilu yang memang rumit bagi sebagian awam. Kita untuk memilih untuk selama ini Bapak belum tahu ya? selama ini belum tahu, tadinya belum tahu karena sudah ada anggota KPU ke sini, jadi saya mengerti pemilihannya bulan berapa, tahun berapa, jadi tahu lah. Sosialisasi tahapan pemilu dilakukan untuk menarik sebanyak mungkin warga negara agar melaksanakan haknya dalam memilih pemimpin negara. Tahun 2019, berdasarkan hasil survei LSI, jumlah golput termasuk paling rendah semenjak Pilpres 2004, yakni sekitar 19%. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.